Jadi jelas ya guys ya, itu video Beko itu hoax. Saya udah cek, itu video Beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak, niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Sebelum memulai konten hari ini, Om Begawan ingin mengucapkan duka cita yang mendalam atas timbulnya musibah di berbagai kota di Jawa Tengah, terutama banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Demak, Sragen, Temanggung, di Batang juga, hingga Gerobokan Purwodadi, serta Kabupaten Pekalongan, yang banyak menimbulkan korban jiwa, korban harta, dan sebagainya. Semoga yang luka segera sembuh dan keluarga yang ditinggalkan orang yang dicintai bisa kuat menghadapi ujian. Nah, di tengah cuaca yang masih belum menentu ini, marilah kita sama-sama jaga diri. Berhati-hati, waspada. Harapannya kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Baik yang datang dari alam, lingkungan, maupun dari keserakahan orang-orang. Nah, tol laut, tol laut? Maksudnya pagar laut. Pagar bambu itu loh, yang ngececeng-ngececeng itu. Ini masih jadi pembahasan yang makin menarik. Baru kemarin Om Begawan dapat kiriman itu, sebuah video dari orang yang dulu dianggap sebagai influencer atau buzzernya Jokowi. Dia adalah Abu Janda. Atau nama aslinya itu Permadi Arya. Nah, si Abu Janda ini bikin postingan di akun Instagramnya dia. Seolah-olah berada di dekat lokasi pagar laut Tangerang. Lantas dia mewawancarai dua orang yang mengaku sebagai nelayan. Nah, ini entah beneran atau tidak. Sebelum kita kupas apa yang dibicarakan si influencer ini, yang diposting 4 hari yang lalu. Secara kasunyatan beda dengan pemberitaan sekarang ini. Nah, gini loh Bung Permadi, Bung Abu Janda, Anda mau membela siapa? Atau menerima bayaran dari siapa? Nah, itu urusan Anda. Mau cari untung, mau cari apa, urusan Anda. Hanya saja bermain di situ, di isu-isu politik begini. Seharusnya main pada tataran nalar yang benar, pakai logika. Alur berpikirnya mesti berada di kepentingan rakyat. Bila pun mau ngebela pemerintah, cari sisi-sisi yang bisa dimasuki. Kasus pagar laut ini jelas jadi sorotan loh. Serta melibatkan banyak institusi. Bila tidak hati-hati, niat mau ngebela negara malah bisa tersandung masalah sendiri nantinya. Bisa masalah hukum, bisa melanggar hukum undang-undang IT, kebohongan publik, dan sebagainya. Dan seperti yang tak sampaikan di postingan tadi siang, pihak ATR BPN Tangerang maupun Provinsi Banten juga sudah dimintai keterangan. Ini kaitannya dengan terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Lah kawasan laut ada sertifikatnya, enak lucu. Nggak nalar gitu loh. Bahkan yang 17 bidang itu terbitnya SHM loh, alias sertifikat hak milik loh, dimiliki oleh seseorang. Apalagi dengan main sandiwara Anda itu dengan 2 nelayan itu. Betul-betul sudah tidak nalar itu. Itu cuma kebohongan publik aja. Milik nelayan, mana milik nelayan? Sudah terbongkar kan sekarang. Dimiliki oleh para pengusaha, para orang-orang kuat dengan timbulnya sertifikat HGB dan surat hak milik. Anda sendiri juga bukan siapa-siapa loh. Mestinya ya menyuarakan apa yang diresahkan para nelayan-nelayan yang beneran, bukan nelayan yang bayaran mancandiwara. Dan oleh pemerintah, perkara ini sedang didalami. Kalau toh pun postingan yang sudah kelewat, dan dengan melihat perkembangan yang ada, jelas banget bila yang Anda sampaikan itu keliru ngawur. Apalagi bawa-bawa tentang rasisme segala macam. Saran saja, tidak semua yang kontrak dengan pengusaha, utamanya pengusaha etnis Tionghoa, itu ada maksud rasisme. Tolong tidak diulangi yang begituan. Justru omongan Bung Permadi, Abu Janda ini jadi larinya rasis. Bahaya. Yang kayak beginian ini jujur saja loh, membuat tidak nyaman. Nanti ada sebuah permasalahan di masyarakat. Om Begawan berkawan lah dengan siapapun. Baik orang Jawa, orang Sunda, agama Buddha, orang Papua,
rambut lurus, rambut keriting, keturunan Timur Tengah, etnis Tionghoa, yang rambutnya disemir, nggak disemir, semua berkawan saya. Semua orang jadi teman yang sejalan. Agamanya ya macam-macam. Tapi bila beda pendapat, tidak diarahkan ke perbedaan lahiriah atau perbedaan karena pemberian Tuhan. Sara itu namanya. Masa kalau kita menyoroti usaha, kebetulan yang nyenggol punya Agung Sedayu, atau orang yang tidak sama dengan kita secara fisik, lalu kita dituduh rasis, itu berbahaya. Ini malah menyedihkan, membuat friksi-friksi pertentangan, dan kita tidak fokus pada masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Itu bisa dianggap mempertajam isu sara sekali lagi. Tolong dong itu. Bila ada ngomoles yang kenal, punya nomor kontaknya Bung Abu Janda, sampaikan salam dari Om Begawan. Lantas dimohonkan padanya untuk tidak lagi nyebut-nyebut rasis. Influencer yang model beginian ini malah mengancam keutuhan negara, merusak kesatuan negara. Om Begawan bersyukur nih hingga 100 hari pemerintahan tidak ada lagi yang coba-coba memainkan isu ini. Inilah kok sekarang malah Abu Janda yang mengait-ngaitkan soal rasisme. Tidakkah Bung Permadi banyak belajar sejarah? Isu itu berkali-kali mengoyak-oyak negeri ini, membuat konflik sesama anak bangsa. Ya ini mungkin karepnya Abu Janda mau ngebela presiden, mungkin ngebela Agung Sedayu, atau malah mau adu domba keduanya antara presiden dengan Agung Sedayu. Dan disinyalir Agung Sedayu ada kedekatan dengan Jokowi. Nah ini loh, seolah-olah kayak membela yang ngeributin pagar laut mau bersikap rasis. Munculnya kasus pagar laut sama sekali tidak berkaitan dengan perbedaan diri. Ini murni perkara hukum, perkara penyalahgunaan kebijakan, keserakahan seseorang. Nah faktanya berdasarkan keterangan Bung Nusron Wahid, Nusron Wahid, Menteri ATR itu loh. Ada HGB yang terbit loh, di atas laut loh. Dan itu melanggar aturan karena nggak ada laut dikasih sertifikat. Gimana kalau gini akhirnya? Apa dia mau klarifikasi? Apa terus bertanggung jawab dengan unggahan-unggahan itu? Lah mestinya Presiden Prabowo ini memerintahkan Kapolri mengusut unggahan-unggahan itu. Atau setidaknya menasehatilah. Bisa juga melalui Pak Sepkap, Mayor Teddy, buat menegur Bung Permadi Abu Janda ini. Ini sebab tak dengar-dengar loh nih, kabarnya sekarang Kang Bung Permadi cukup dekat sama lingkaran istana katanya. Apa yang dia sampaikan di postingannya? Itu melukai banyak orang loh. Pak Prabowo direbutkan banyak menteri-menteri pating cerbung sekarang ini. Influencernya nambahi beban sisan. Kalau beneran dia gentle, posting lagi itu klarifikasi. Utamanya soal tuduhan rasisme itu. Ya, itu keberatan Begawan yang pertama. Kemudian soal lain, dengan tindakannya mewawancarai nelayan yang seolah-olah membangun pagar laut. Seolah-olah nelayan yang swadaya membangun pagar laut. Tidakkah itu upaya mengadu domba? Pakai pikiran waras saja lah. Dan ini bukan mau meremehkan atau menganggap nelayan itu tidak ada yang kaya. Coba hitung, apakah masuk akal swadaya nelayan bangun pagar panjangnya sampai 30 km? Jangankan 30 km, mereka swadaya buat memagar rumah mereka sendiri aja mungkin kuatnya seberapa kok. Anda mau membangun opini itu yang logis, bukan dengan halusinasi. Tidakkah kita banyak melihat dari munculnya kasus ini, sudah banyak nelayan yang bersuara. Mereka resah dan marah. Pagar laut sudah membuat mereka merugi. Dari 2 nelayan yang diwawancari, mereka menyebut membangun pagar itu dengan cara menyusun pagar dari pinggir lalu dibawa ke tengah. Katanya dia itu sambil diwawancarai. Sembari kemudian Bung Permadi nyebut-nyebut soal ekskavator juga. Lah semua orang juga tahu yang ada ekskavator di Bekasi, bukan di Tangerang. Ini harus pakai nalar. Pak Prabowo harus perintahkan Kapolri untuk mengusut unggahan-unggahan yang mengadu domba ini. Pada soal ini, seolah-olah yang tidak setuju pagar laut mengasumsikan ada alat berat yang ikut meringankan beban di sana. Lebih bisa dicek konten ngompol. Blas tidak pernah sekalipun mengatakan pagar laut di Tangerang itu ada bego. Kalau ada yang bikin postingan macam itu ya bisa jadi buat kisruh itu. Seolah-olah yang kontra pagar laut Tangerang punya pemahaman yang keliru. Nah lantas waktu si pemuda nelayan ditanya bagaimana buat pagar laut, itu dipasang satu-satu bambunya.
lalu dibawa ke tengah laut. Itu jaraknya 1,5 kilometer. Sebesar apa perahu nelayan itu? Pakai nalar kalau cerita buat sandiwara itu. Dan si nelayan juga menyebut, ngebuat pagar sudah 5 tahun yang lalu. Lah kan marahi konyol itu. Lah memang mau buat konten settingan ya diatur duluan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibicarakan, diomongkan. Nek memang tidak settingan, Bung Permati kan ya mestinya wis punya banyak pengetahuan soal pagar laut Tangerang. Bila tanpa settingan, sebutan pagar dibuat 5 tahun yang lalu itu mbok yo diedit, rasa dimasukkan dalam wawancara. Dihilangkan dulu lah. Yang begini ini sebuah konten, sebuah sikap yang karepmu mau mendukung, tetapi di tukang takon atau yang bertanya dengan sing ditakoni atau yang ditanya, pengetahuannya apa dibicarakan sama-sama tidak memadai. Bodoh-bodoh prodel kalau gitu. Andai pagar laut itu beneran dibuat 5 tahun yang lalu, apa wis gak dipersoalkan sejak lama itu. Wis ngono ditambahi, diumak-umupi, dipanas-panasi, disebut tidak benar bila pagar laut dibuat dalam waktu 1 bulan. Walah lah. Ini aku tuh mengingatkan ibu-ibu loh. Kan namanya Abu Janda ini, tapi bukan bukan janda dia. Yang bener ya omongannya ya ibu-ibu itu. Bukan janda, bukan wanita ini, bukan ibu-ibu. Maksudnya Abu Janda. Lah, Anda bisa tunjukkan nggak? Bisa nggak tunjukkan? Dia akun siapa? Atau ada media yang memberitakan apa? Apa enggak, apa ada. Bila pagar itu dibikin dalam 1 bulan. Om Begawan nyimak konten dia itu jadi mikir. Kok bisa seberani ini ngawurnya itu. Berbohong. Apa dianggap masyarakat kita ini udah bodoh-bodoh semua. Dalam membaca sebuah opini, sebuah pendapat. Meski mau ngebela pemerintah atau Agung Sedayu itu hak dia lah. Saya enggak ngurusin hal itu. Tapi cara mengargumentasikan maupun menarasikan kaya wong ramudeng carane gawe konten ngawur pol-polan itu. Om Begawan saja kadang ngunggah episode eksklusif misalnya liputan atau podcast. Kowe yo sinau sih. Mempelajari apa yang mau ditanyakan. Kita diskusi dulu, briefing dulu. Atau yang mau didalami jadi turun ke lapangan bertemu orang berbincang ya harus ada modalnya. Modalnya pengetahuan yang tak pelajari itu. Bukan itu saja loh. Masih ada juga kalau ada sesuatu yang bisa bermasalah itu kita menggunakan plan A, plan B, hingga plan C. Bila di lapangan nanti ada hambatan bisa juga tiba-tiba narasumbernya diganti bisa. Atau si sumber minta ganti topik ya bisa. Ini kita harus tahu jeli. Tapi pakai ini, jangan pakai dengkul. Ingat loh, Om Begawan ngompol ini gak pernah live. Atau tahu siaran langsung belum pernah saya. Itu ya butuh sinau, persiapannya matang. Kami ya Begawan sama kru membuat tayangan ora salah-salah, data komplit, ora fitnah. Lah wong kadang wis dipersiapkan matang aja di lapangan bisa luput loh. Tidak sesuai ekspektasinya yang kita karepke. Jangan dikira produksi ngompol pasti tayang semua, ora mesti. Ada yang harus batal tayang karena 1 dan 2 hal bisa menimbulkan suatu masalah. Lah Bu Janda kok penak wae gawe materi sembarangan begitu dicampur dengan nada yang tak nilai itu bentuknya semacam intimidasi, provokasi itu. Coba disimak akhir-akhir konten dia itu. Sampai wani bicara tangkap saja itu Pak orang-orang yang bikin gaduh. Siapa yang dimaksud bikin gaduh? Dan di narasi postingan itu juga di CC ke sisi Polri, Divisi Humas Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit, termasuk pula ke Ketua Harian Gerindra, Pak Supidasko, juga Sekjen Pak Ahmad Muzani. Nah, bagi Om Begawan, pemerintah, negara, partainya Pak Presiden, mau rekrut dan gunakan influence itu monggo-monggo saja. Tapi dia jangan sampai si pendengong atau buzzer-buzzer yang direkrut itu dibebaskan membuat konten semaunya sendiri. Hanya dipasrai topiknya. Lah sebelum diunggah, dicek dulu lah. Atau bahasa medianya itu direview dulu, dicermati dulu. Dalam seninya, namanya dikurasi sik lah, dikurasi lah. Masa ada akun pendukung presiden, postingannya malah memperburuk citra kepala negara, ini apa ini? Nah lebih baik cari influencer-influencer yang lain lah, yang lebih kredibel, bagus dalam berpikir, pakai otak, pakai nalar. Serta cara membudah sesuatu itu elegan.
Orang kayak Abu Janda, Raffi Ahmad, Rudy Valinka, atau siapa lagi yang kurang memperdaya. Yang bagus di pemerintahan sekarang itu ada itu Mbak Tina Talisa, Raline Shah, atau YouTuber cewek siapa namanya? Siapa itu? Oh ya, Mbak Mary Riana. Itu malah lebih bagus. Bila mau bagus lagi, yang masih jadi pujaan generasi milenial, itu ada Raymond Chin, Ferry Irwandi, atau dosen muda yang lagi naik daun, Profesor Bagus Mulyadi. Keren banget tuh pandangan-pandangannya. Bisa objektif, subjektif, dengan nalar logika, data komplit. Masalahnya apa yang mereka mau? Itu saja. Sebab konten-konten mereka akhir-akhir ini pada kritisi pemerintah semua. Viewernya gede-gede. Nggak tentu ngontrak mereka. Mungkin anggarannya berlipat-lipat dari buat bayar Permadi. Mungkin. Tapi kredibilitas informasi yang dibagikan itu lebih dipercaya, didengar. Istilahnya pendidikannya reasonable. Masuk akal itu maksudnya. Lah mau bagaimanapun, pemerintah kan butuh banyak mulut, banyak penutur buat menjelaskan berbagai kebijakan. Tapi ya jangan berbohong, membohongi publik. Buzzer-buzzer yang berbohong publik kan bisa parah, tidak sesuai kasunyatan. Dan nama-nama anak milenial tadi lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah daripada memalukan kredibilitas pemerintah itu sendiri. Itu ya pesan lagi untuk Abu Janda, si Permadi Arya ini. Hati-hati dalam membuat konten, jangan sampai merusak keutuhan negara Republik Indonesia ini. Karena NKRI harga mati bagi kita sebagai pendukung pemerintah Indonesia ini. Mereka, salam ngumpul, salam begawan, jangan lupa subscribe. Dadah.